Al-hukmur rabi'u, hukum yang keempat. Ma hiya alfazul qadh al-mujiba lil had. Apa saja lafaz-lafaz tuduhan yang mewajibkan orang itu dihad, dihukum. Tanqasimu alfazul qadhf ila thalathati aqsam. Lafaz-lafaz tuduhan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu sharih, jelas, kinayah, ta'rid. Seperti apa tuduhan yang jelas? Amma sharih, adapun tuduhan yang jelas, fahuwa an yusarrihal qadhifu fi kalamihi bilafdhiz zina. Itu orang yang menuduh dalam perkataannya itu ada lafaz zina. Mislu qawlihi ya zani, wahai pezina, wahai orang yang melakukan zina. Au ya zaniyah, wahai perempuan yang melakukan zina. Yabnaz zina, ya. Ini kadang berenakan, iya anak zina. Kadang kebecak-kocaan. Dema anak zina. Ini haram, cambuk yang mengatakan ini. Au yamfi nasabahu anhu, atau menafikan nasabnya. Kamu bukan anak bapakmu. Berarti apa artinya? Sambian beni oleh bapak, oleh zina kan sini kan. Ada kadang minakan kebicak-kocan. Kakaulihi lastabna abik, kamu bukan anak ayahmu. Fahadhan nau' qad ittafaqal ulama ala annahu yajibu fihi al-had. Ini semua wajib ada hadnya. Amal kinayah, adapun contoh kinayah berarti tidak jelas. Famithlu ayyakul ya fasiqah, wahai perempuan fasiqah, berarti melakukan zina. Ya fajirah, wahai pelacur. Ya khabithah, wahai perempuan yang buruk. Maksudnya buruk apa? Jadi lafadz kinayah itu bisa diartikan zina, bisa diartikan tidak. Au hiya la taruddu yadala misin. Wah, cewek ini enggak pernah menolak tangan laki-laki. Setiap ada laki-laki yang ingin memegangnya, dia tidak pernah menolaknya. Apa maksudnya? Ya, fahadhihi la takunu qadhfan. Maka lafadz-lafadz ini tidak mengandung tuduhan untuk melakukan zina. Illa ayyuridahu, kecuali dia menginginkan itu. Wa tahtaju ila tawdihin wa bayan, yang seharusnya itu butuh keterangan dan kejelasan. Amma tarid famithlu ayyagul lasta bizanin, kamu gak berzina. Walaysat hiya bizaniyah, dia tidak melakukan zina. Terus siapanya melakukan zina? Wa qad ikhtalafa al-ulama fi at-ta'rid hal huwa min al-qadhf al-mujib lil hadd am la. Ta'rid adalah apakah itu bagian dari tuduhan zina? Fa dhahaba Malikun rahimahullah ila annahu qadhfun. Imam Malik berpendapat itu merupakan tuduhan. Qala Syafi'i wa Abu Hanifah la yakunu qadhfan illa idza qala aradtu bihil qadh. Tidak termasuk tuduhan kecuali kalau dia bermaksud menuduh. Jadi apa bedanya ta'rid dengan kinayah? Kalau ta'rid ini mengatakan suatu perkataan tapi dia menginginkan konsekuensi dari perkataan tersebut. Contoh, kalau kamu tidak pernah melakukan zina, kalau kamu tidak pernah melakukan zina, terus apa maksudnya? Ya, kalau ayahmu sering melakukan zina, itu maksudnya. Itu pernah dicerita
Wa makanat ummuki baghiyya, itu apa itu? Ceritanya siapa itu? Siti Maryam. Makana abuki mura'asauin wa makanat ummuki baghiyya. Ayahmu itu bukan seseorang yang buruk dan ibumu bukan pezina. Apa maksudnya? Iya, kenapa kamu melakukan ini ya gitu. Jadi namanya ta'rid. Makan abu kimra'asauin. Ayahmu orang yang baik-baik. Orang baik. Ibumu bukan pelacur. Artinya kenapa kamu gitu. Ini namanya ta'rid. Apakah perkataan seperti ini termasuk tuduhan zina? Terjadi ikhtilaf ulama di sini. Menurut Imam Malik, iya. Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah mengatakan tidak, ini bukan kadzaf. Dalil Malik, apa kata dalil Imam Malik mengatakan bahwasanya ta'rid ini termasuk kadzaf. Istadalla Malikun bima ruwiya an Umrah binti Abdurrahman anna rajulaini istabba fi zamani Umar ibn Khattab. Diceritakan ada dua orang laki-laki saling caci di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala ahaduma, yang satunya mengatakan seperti ini, wallahi ma abi bizanin, demi Allah ayah saya bukan pezina, wala ummi bizaniyah, ibu saya pun bukan pelacur. Nikah atau karbenta billahi tang pak tak tukang tak zina tang mak ini pelacur ya apa artinya ini. Fastasyara Umar fi dzalik, akhirnya perkataan orang tadi, demi Allah ayah saya bukan pezina, ibu saya bukan pezina, ini memuji kedua orang tuanya atau gimana? Kira-kira ini memuji kedua orang tuanya atau bagaimana? Ibu saya bukan pezina, ayah saya bukan pezina. Ini pujian atau celaan nih? Hah? Pujian kan? Nah, akhirnya tapi juga mengandung celaan di sini. Nah, kenapa kalau antum memang mau memuji kedua orang tua antum, kenapa harus mengatakan kata-kata seperti ini? Ibu saya bukan pezina. Kenapa tidak mengatakan ibu saya merupakan perempuan yang suci, taat ibadah dan semacamnya? Kenapa harus mengatakan ibu saya bukan pezina? Akhirnya perkataan ini disampaikan pada Sayyidina Umar. Faqala qailun, lalu ada yang menjawab, madaha abahu wa ummahu. Oh, dia bukan mencela ibu bapaknya, tapi dia memuji ibu bapaknya. Wa qala akhar, ada yang mengatakan yang lain, qad kana li abihi wa ummihi madhun ghairu hadza. Ibu dan ayahnya bisa dipuji dengan lafaz selain ini. Ghairu hadza nara an tajlidahul had. Kami pandang bahwasanya antum harus melaksanakan had bagi orang yang mengatakan tadi. Ibu saya bukan pezina, ayah saya juga bukan pezina. Karena kata orang tadi, dia bisa memuji ayah ibunya dengan lafaz bukan seperti ini. Dia mengatakan ayah saya orang yang orang yang baik, soleh, ya, taat ibadah, rajin ibadah. Ibu saya juga seperti itu. Rajin pengajian, rajin sholat berjamaah. Itu memuji, lafaz-lafaz pujian itu banyak. Kenapa harus memakai ibu saya bukan pezina, ayah saya bukan pezina? Nah, sehingga kamu mengatakan seperti itu dalam keadaan antum itu mencela atau menuduh orang lain melakukan zina. Ayah saya bukan pezina, ibu saya bukan pezina, tapi orang lain pezina. Fajaladahu samanin. Akhirnya oleh
Sayyidina Umar itu dijilid sampai 3 sampai 80 kali. Ini dalil Imam Malik. Langsung dalil Syafi'i wal Ahnaf. Bahwasanya ta'rid ini tidak ada hukuman. Istadalla Syafi'i wa Abu Hanifah bi anna ta'rid bil qadhfi muhtamalun lil qadhfi wa li ghairihi. Bahwasanya perkataan seperti tadi ta'rid itu bisa saja menjadi tuduhan, juga bisa untuk bukan tuduhan. Wal ihtimal syubhah, dan adanya kemungkinan merupakan syubhat. Wal hudud, dan kaidah fikih hudud tudra'u bisyubuhat. Bahwasanya pelaksanaan had itu bisa saja tertolak dengan adanya syubhah. Jadi tidak jelas. Maksudnya syubhah artinya tidak jelas. Al-halu bainun wal haram bainun wa kullu bainahuma umurun mustabihat. Jadi syubhah itu merupakan hal yang tidak jelas. Karena dia mengatakan seperti ini, ia bisa kemungkinan ia menuduh, bisa saja tidak menuduh. Nah, ketidakjelasan seperti ini yang menolak akan pelaksanaan had. Karena kaidah fikihnya al-hudud tudra'u bisyubuhat. Pelaksanaan had itu bisa tertolak dengan adanya syubhah, ketidakjelasan. Kama warada fil hadits idra'u al-hudud bisyubuhat. Hendaklah kalian menolak pelaksanaan had dengan adanya syubhah atau ketidakjelasan. Ini yang menjadi dasar mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.